Wah, kejutan besar, semuanya auto kaget. Resmi ketahuan tiba di Indonesia, Jayden Oosterwolde akan dinaturalisasi mendadak dan cepat gabung timnas Indonesia, lalu salaman dengan Erick Thohir, kemudian siap lawan Irak dan Filipina, jadi harapanku sekarang. Di sisi lain, Ketum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal Jayden Oosterwolde. Alhamdulillah, kabar bahagia untuk fans Timnas Indonesia. Wasit yang pimpin laga Timnas Indonesia versus Irak nanti adalah sosok yang luar biasa bantu Indonesia kalahkan Korea di Piala Asia U23 kemarin. Sosoknya begitu sangat dikagumi fans karena bertindak sangat fair. Siapakah sosok hebat ini? Simak berita sampai selesai. Kemenangan Ukraina tadi malam 3-0 atas Timnas Indonesia U20 dibatalkan FIFA. Wasit yang pimpin laga ini sangat aneh dan merugikan Indonesia yang sah, kan 3 gol aneh Ukraina, jadi tuntutanku sekarang juga. Di sisi lain inilah pernyataan keras Indras Jafri tadi malam, bisa bikin merinding. Gila nggak ada yang tahu, Calvin Verdonk mendadak sumpah WNI tadi malam. Exco PSSI Arya Sinulinga bocorkan hal sangat fantastis demi buat Irak auto menangis kejang menderita melihatnya. Inilah kronologi sebenarnya. Rasain kau Nguyen, Timnas Vietnam hancur lebur tadi malam. Di luar dugaan, dihancurkan negara antah berantah ini yang sukanya bikin produk ampas parah. Lo apa yang terjadi? Fans Timnas Indonesia bisa ketawa super ngakak melihatnya. Begini penjelasan lengkapnya. Pengurus Stadion GBK Auto ketar-ketir melihat ini. Tepat pagi tadi, Erick Thohir sidak rumput GBK jelang Indonesia versus Irak. Di luar dugaan malah buat pernyataan super mengejutkan ini yang bisa gegerkan publik seketika. Loh, apa yang terjadi sebenarnya? Ini penjelasannya. Bung Towel dan Anjas Asmara bisa dibuat kaget mendadak nangis kejang sekarat melihat ini. Gila nggak ada capeknya nih orang, jiwanya sangat nasionalis. Jay Idzes tiba di Indonesia, langsung siap hancurkan Irak di GBK. Ini penjelasan detailnya. Bikin merinding. Yang awalnya ngantuk mendadak bangun dan berjoget bersama gembel di jalanan. Mantap semakin menyala, Pak Menpora langsung buat statement luar biasa cerdas ini untuk bungkam bacot sampah pembenci pemain naturalisasi keturunan. Fakhri Husaini, Towel DKK Auto ketakutan melihat ini semua. Fans Timnas Indonesia bahagia mendengarnya. Begini penjelasannya. Alah dasar pembohong, bilang aja duitnya kurang. Begini pernyataan aneh pelatih Irak jelang lawan Timnas Indonesia besok sore. Bisa-bisanya buat statement aneh dan janggal. Bisa bikin fans Timnas Indonesia geram dan gak sabar nampol muka busuknya. Ini berita selengkapnya. Pembenci Sintayong jelas tertampar sangat keras melihat ini. Saking cintanya dengan Timnas Indonesia, Sintayong sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun akhirnya sudah sembuh demi bungkam Irak dan Filipina. Semuanya dibuat terharu bangga melihatnya. Ini penjelasan lengkapnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey Timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info Timnas Indonesia. Wah, kejutan besar, semuanya auto kaget.
Resmi ketahuan tiba di Indonesia, Jayden Oosterwolde akan dinaturalisasi mendadak dan cepat gabung timnas Indonesia, lalu salaman dengan Erick Thohir, kemudian siap lawan Irak dan Filipina, jadi harapanku sekarang. Di sisi lain, Ketum PSSI Erick Thohir angkat bicara soal Jayden Oosterwolde. Ini penjelasannya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir memilih untuk tidak memberikan komentar terkait peluang melakukan proses naturalisasi bagi pemain grade A dari Eropa. Saat ini, pemain keturunan Indonesia, Jayden Oosterwolde, diketahui sedang berada di Indonesia, tepatnya di Bali. Hal ini terlihat dari unggahan Instagram story Jayden Oosterwolde. Meskipun banyak yang menantikan kabar tentang proses naturalisasi pemain berusia 23 tahun ini, Erick Thohir tetap memilih untuk tidak berkomentar. Saya tidak akan berkomentar kalau belum ada pembicaraan, ujar Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno pagi ini. Kehadiran Jayden di Indonesia mendapatkan sambutan hangat dari para pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, pemain yang saat ini memperkuat klub Liga Turki, Fenerbahce, tersebut menunjukkan performa impresif. Musim ini, Jayden telah tampil dalam 43 pertandingan dan berhasil mencetak 2 gol di berbagai kompetisi yang diikuti oleh Fenerbahce. Melihat potensi dan performa gemilang Jayden, bagaimana pendapat Anda? Apakah naturalisasi Jayden Oosterwolde akan memberikan dampak positif bagi tim nasional Indonesia? Bagikan pandangan dan komentar Anda di bawah. Alhamdulillah, kabar bahagia untuk fans Timnas Indonesia. Wasit yang pimpin laga Timnas Indonesia versus Irak nanti adalah sosok yang luar biasa bantu Indonesia kalahkan Korea di Piala Asia U23 kemarin. Sosoknya begitu sangat dikagumi fans karena bertindak sangat fair. Siapakah sosok hebat ini? Simak berita sampai selesai. Wasit asal Australia, Shaun Evans, dipercaya memimpin laga krusial antara Timnas Indonesia dan Irak pada matchday kelima Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Apakah keputusan ini akan membawa keberuntungan bagi Timnas Indonesia dan membantu mereka mengunci tempat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia? Shaun Evans bukanlah nama asing bagi skuad asuhan Shin Tae-yong. Ia pernah beberapa kali memberikan keputusan yang menguntungkan Timnas Indonesia U23, terutama saat perempat final Piala Asia U23 2024 melawan Korea Selatan U23. Ada 5 keputusan penting yang mendukung skuad Garuda Muda saat itu. Pertama, Shaun Evans menganulir gol cepat Korea Selatan U23 yang dicetak oleh Lee Kang-hee di menit ke-8. Jika gol tersebut disahkan, kemungkinan besar Korea Selatan U23 akan dengan mudah mengalahkan Timnas Indonesia U23. Selanjutnya, di babak kedua, Shaun Evans memberikan kartu merah kepada penyerang Korea Selatan U23, Lee Yang-jun, yang dinilai menginjak kaki bek Timnas Indonesia U23 Justin Hubner. Besok sore, Shaun Evans akan didampingi oleh asisten wasit asal Australia, Goldrick Owen, dan Kim Da-yong dari Korea Selatan. Harapannya, kehadiran Shaun Evans bisa kembali memberikan tuah bagi Timnas Indonesia, membantu skuad Garuda meraih kemenangan melawan Irak, sekaligus memastikan lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia dan Piala Asia 2027. Bagaimana menurut Anda, apakah pengalaman sebelumnya dengan Shaun Evans bisa menjadi modal positif bagi Timnas Indonesia dalam laga penting ini? Mari bagikan pandangan dan komentar Anda di bawah. Kemenangan Ukraina tadi malam 3-0 atas Timnas Indonesia U20 dibatalkan FIFA. Wasit yang pimpin laga ini sangat aneh dan merugikan Indonesia yang sah, kan 3 gol aneh Ukraina, jadi tuntutanku sekarang juga.
Di sisi lain inilah pernyataan keras Indra Syafri tadi malam bisa bikin merinding. Pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri menegaskan bahwa perubahan besar akan terjadi dalam pertandingan berikutnya setelah kekalahan dari Ukraina. Dalam laga sengit yang berlangsung di Stade Jules Ladumego pada Selasa malam WIB atau Bobat Six 2024, Garuda Nusantara harus mengakui keunggulan Ukraina dengan skor telak 0-3. Gol-gol kemenangan Ukraina dicetak oleh Hennady Sinchuk 9, Mykola Mikhailenko 30, dan oleh Fedor 50 Pusimain. Meskipun hanya 1 gol yang masuk ke gawang mereka di babak kedua, Syafri mengakui bahwa tekanan kuat dari Ukraina tidak mampu mereka tahan. Kami tidak bisa menahan tekanan di babak kedua. Kami akan melakukan banyak perubahan untuk pertandingan berikutnya karena kami ingin melihat semua pemain kami, ujar Syafri, seperti yang dilaporkan di laman resmi Toulon Cup pada Rabu 5 Sin 2024. Dalam kekalahan tersebut, Timnas Indonesia U20 hanya memiliki 46% penguasaan bola dan 1 peluang yang tidak membuahkan hasil. Sementara itu, lawan mereka mencatatkan 54% penguasaan bola dengan 17 peluang, 6 diantaranya mengancam gawang Ikram Al-Ghifari. Syafri juga menyoroti bahwa Timnas Indonesia U20 adalah salah satu tim termuda di Toulon Cup 2024 dengan mayoritas pemain berusia 17-18 tahun. 5 pemain baru bahkan bergabung kurang dari seminggu sebelum turnamen dimulai sehingga mereka memerlukan waktu untuk beradaptasi. Kami memiliki tim termuda di turnamen ini dengan pemain berusia 17-18 tahun. Kami ingin memberi mereka pengalaman di kejuaraan U20, tandasnya. Ada 5 pemain baru yang bergabung dengan kami kurang dari seminggu yang lalu, jadi mereka belum sempat berlatih bersama kami sebelumnya, tambahnya. Bagaimana menurut Anda, apakah perubahan yang dijanjikan Indra Syafri akan membawa Garuda Nusantara kembali ke jalur kemenangan? Mari bagikan pandangan dan komentar Anda di bawah. Gila nggak ada yang tahu, Calvin Verdonk mendadak sumpah WNI tadi malam. Exco PSSI Arya Sinulinga bocorkan hal sangat fantastis demi buat Irak auto menangis kejang menderita melihatnya. Inilah kronologi sebenarnya. Arya Sinulinga mengungkapkan proses cepat naturalisasi Calvin Verdonk dalam 2 hari terakhir, mulai dari proses di DPR hingga pelantikan di Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Langkah-langkah cepat diambil untuk memastikan pemain tersebut resmi menjadi warga negara Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan sampai memohon kepada Ketua DPR, Puan Maharani, untuk menandatangani berkas Verdonk agar bisa diteruskan ke Presiden Jokowi demi mengeluarkan keputusan Presiden Kepres. Jadi, kemarin setelah proses di Komisi Terdrai dan ex-DPR selesai, hari ini dilakukan rapat paripurna DPR yang dipimpin langsung oleh Ketua DPR Mbak Puan, ujar Arya Sinulinga kepada media. Setelah itu, Pak Erick Thohir bergerak cepat dan memohon kepada Mbak Puan dan Mbak Puan membantu. Selesai rapat paripurna, berkas langsung diproses di DPR dan ditandatangani. Kemudian dikirim ke Pak Presiden yang juga langsung menandatangani secara cepat. Setelah itu kami ke Kanwil Kemenkumham DKI, lanjutnya. Di Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Pak Andika juga membantu sehingga proses setelah Kepres keluar langsung dilakukan sumpah. Setelah itu, teman-teman di Sdukcapil memproses KTP dan setelah KTP selesai, paspornya keluar. Dirjen Imigrasi juga mempercepat proses, tambah Arya Sinulinga. Proses naturalisasi Calvin Verdonk yang berlangsung cepat ini menunjukkan kerjasama yang solid antara PSSI dan berbagai lembaga pemerintahan. Bagaimana menurut Anda, apakah langkah cepat ini akan memberikan dampak positif bagi tim nasional?
Bagikan pandangan dan komentar Anda di bawah. Rasain kau Nguyen, timnas Vietnam hancur lebur tadi malam. Di luar dugaan, dihancurkan negara antah berantah ini yang sukanya bikin produk ampas parah. Lo apa yang terjadi? Fans timnas Indonesia bisa ketawa super ngakak melihatnya. Begini penjelasan lengkapnya. Timnas U19 Vietnam harus mengakui kekalahan dari Cina dengan skor tipis 0-1 dalam turnamen persahabatan internasional yang diikuti oleh 4 negara di Stadion Shanxi, Cina pada Selasa 4 Sim 2024 malam. Turnamen ini diikuti oleh Vietnam, Cina, Korea Selatan, dan Uzbekistan. Pertandingan baru berjalan 10 menit ketika Cina berhasil mencetak gol melalui Wang Yudong. Yudong melesatkan tembakan jarak jauh yang tidak bisa dihalau oleh kiper Vietnam, Dinh Hai. Babak kedua menyaksikan Cina mendapatkan beberapa kesempatan emas untuk menambah keunggulan mereka. Pada menit ke-53, Ning Fangze melepaskan tendangan berbahaya yang hampir menggandakan keunggulan. 10 menit kemudian, bola tendangan Chen Zexi membentur tiang gawang, nyaris mengubah skor. Vietnam juga tidak tinggal diam dan berusaha menciptakan peluang. Pada menit ke-74, tendangan bebas dari Chong Fuong berhasil diblok oleh kiper Cina, menjaga skor tetap 1-0 hingga akhir pertandingan. Dengan hasil ini, Cina berhasil mengamankan kemenangan atas Vietnam. Bagaimana menurut Anda, apakah Vietnam bisa bangkit dan memperbaiki performa mereka di pertandingan berikutnya? Bagikan pandangan dan komentar Anda di bawah. Pengurus Stadion GBK Auto ketar-ketir melihat ini. Tepat pagi tadi, Erick Thohir sidak rumput GBK jelang Indonesia versus Irak. Di luar dugaan malah buat pernyataan super mengejutkan ini yang bisa gegerkan publik seketika. Loh, apa yang terjadi sebenarnya? Ini penjelasannya. Erick menggelar jumpa pers untuk menjelaskan hasil pantauannya. Oke, kondisi rumputnya. Recovery, pemulihan ke kondisi semula. Baik karena tentu, ya tadi, persiapannya sudah ada, waktu cukup, kata Erick kepada awak media. Saya sama Pak Dirut PPK GBK punya komitmen sama-sama bahwa kita harus terus mengeratkan yang namanya jadwal-jadwal, jelas Erick. Supaya jangan sampai juga negara kita tidak juga. Ada tentu konser atau hiburan lain-lain, tetapi prioritas daripada tim nasional sepak bola juga harus dijaga. Erick juga menekankan pentingnya memastikan bahwa tim tamu mendapatkan pelayanan yang baik dan tim nasional Indonesia tidak mengalami cedera akibat kualitas lapangan yang buruk. Tadi kita juga diskusi sama beliau mengenai lapangan latihan, sama kita mesti sinkronisasi karena jangan sampai nanti persepsinya seakan-akan tim tamu tidak dilayani, ujar Erick. Bung Towel dan Anjas Asmara bisa dibuat kaget mendadak nangis kejang sekarat melihat ini. Gila nggak ada capeknya nih orang, jiwanya sangat nasionalis. Jai Itzes tiba di Indonesia, langsung siap hancurkan Irak di GBK. Ini penjelasan detailnya. Bikin merinding. Yang awalnya ngantuk mendadak bangun dan berjoget bersama gembel di jalanan. Ai Itzes, bek keturunan Indonesia, dilaporkan akan segera tiba di Indonesia. Manajer Timnas Indonesia, Sumarji, menyampaikan bahwa Itzes berangkat dari Milan, Italia, menuju Jakarta pada Selasa malam waktu setempat, 4/6/2024. Mengingat perbedaan waktu sekitar 5 jam antara Indonesia dan Italia, serta durasi penerbangan sekitar 16 jam, Jai Itzes diperkirakan tiba di Indonesia pada Rabu siang WIB,
5/6/2024. Jay Itzes sebelumnya tidak bisa bergabung tepat waktu saat latihan perdana Timnas Indonesia pada 28 Mei 2024. Hal ini dikarenakan komitmennya membela Venezia FC dalam pertandingan penting melawan Cremonese untuk memperebutkan satu tiket ke Serie A pada 31 Mei dan 3 Juni 2024. Hasilnya, Venezia FC berhasil menang dengan agregat skor 1-0 dan lolos ke Serie A musim depan. Setelah menyelesaikan tugasnya bersama Venezia FC, Jay Itzes kini bisa bergabung dengan Timnas Indonesia. Jay Itzes berangkat dari Milan ke Jakarta pada malam ini waktu sana, kemarin, kata Sumarji. Meskipun demikian, pelatih Shin Tae-yong masih memiliki opsi untuk memainkan bek lainnya seperti Justin Hubner, Nathan Cho Aon, dan Sandy Walsh yang telah bergabung lebih awal. Kita lihat ya kondisi Jay Itzes bagaimana dan keputusan dari Shin Tae-yong, tambah Sumarji. Kedatangan Jay Itzes diharapkan dapat memperkuat lini pertahanan Timnas Indonesia. Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran Itzes akan membawa dampak positif bagi performa Timnas? Bagikan pandangan dan komentar Anda di bawah. Mantap semakin menyala, Pak Menpora langsung buat statement luar biasa cerdas ini untuk bungkam bacot sampah pembenci pemain naturalisasi keturunan. Fakhri Husaini, Towel DKK Auto ketakutan melihat ini semua. Fans Timnas Indonesia bahagia mendengarnya. Begini penjelasannya. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, RI, Dito Aryo Tejo, menilai bahwa kehadiran pemain diaspora semakin memperkuat tim nasional Indonesia. Menurutnya, kontribusi para pemain diaspora telah terbukti meningkatkan performa dan potensi timnas di berbagai ajang kompetisi internasional. Kondisi ini terlihat nyata saat timnas U23 Indonesia hampir menembus Olimpiade 2024 dan mencapai prestasi membanggakan di Piala Asia U23 2024. Kita bisa melihat bahwa pemain diaspora ini memberikan dampak positif, ujar Dito Aryo Tejo. Baik dari sisi pencapaian di Piala Asia 2024 yang lolos ke babak 16 besar dan Piala Asia U23 di mana kita masuk di jajaran 4 besar. Kehadiran mereka membantu menguatkan potensi timnas kita untuk semakin berprestasi. Dito juga menegaskan bahwa kehadiran pemain diaspora bukan hanya sekadar upaya jangka pendek, tetapi juga bagian dari visi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia. Mengingat kita sedang berjuang mendapatkan tiket langsung ke Piala Asia dan lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bukan hanya sekedar upaya jangka pendek, ujarnya, tetapi juga visi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas pemain, menambah variasi formasi, serta meningkatkan edukasi positif dan kompetisi yang sehat, demi mendorong prestasi yang lebih baik. Dito berharap bahwa kehadiran pemain diaspora akan terus memberikan dampak positif bagi Timnas Indonesia, baik dalam pencapaian prestasi di level internasional maupun dalam perkembangan jangka panjang sepak bola nasional. Bagaimana menurut Anda? Apakah kehadiran pemain diaspora akan membawa Timnas Indonesia menuju prestasi yang lebih gemilang? Bagikan pandangan dan komentar Anda di bawah. Alah dasar pembohong, bilang aja duitnya kurang. Begini, pernyataan aneh pelatih Irak jelang lawan Timnas Indonesia besok sore. Bisa-bisanya buat statement aneh dan janggal. Bisa bikin fans Timnas Indonesia geram dan gak sabar nampol muka busuknya. Ini berita selengkapnya. Pelatih asal Spanyol, Jesus Casas, mengungkapkan alasan emosional di balik keputusannya untuk menolak tawaran dari Korea Selatan dan tetap bersama Timnas Irak. Dalam wawancara dengan Win-Win, Casas menjelaskan bahwa kecintaannya pada Timnas Irak dan dukungan dari Presiden Asosiasi Sepak Bola Irak, IFA, Adnan Dirjal,
memainkan peran penting dalam keputusannya. Alasan saya menolak tawaran Korea Selatan adalah masalah emosional dan karena kecintaan saya untuk timnas Irak, ujar Casas. Presiden IFA Adnan Dirjal bilang ke saya, "Kamu adalah bagian dari proyek penting. Tidak hanya itu, saya juga mendapat banyak pesan dari para pemain yang meminta saya bertahan," tambahnya. Casas menyatakan bahwa Dirjal adalah sosok yang meyakinkannya untuk tetap berada di Irak. Presiden IFA adalah sosok yang meyakinkan saya bertahan. Saya menganggap saat ini bukan waktu yang tepat untuk pergi, karena saya masih punya banyak target yang ingin saya capai bersama timnas Irak, ucapnya. Meskipun Casas tidak bisa menjanjikan bahwa Irak akan lolos ke Piala Dunia 2026, dia optimis tentang peluang mereka. Saya tidak bisa membuat janji kami bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tapi saya bisa bilang kami akan bekerja keras untuk lolos karena kami punya peluang yang bagus, katanya. Casas juga mengingat kemenangan timnas Irak di Piala Teluk di Basra sebagai momen yang membanggakan bagi rakyat Irak. Kami merebut Piala Teluk di Basra dan itu hadiah untuk masyarakat Irak. Saya berharap bisa membawa tim lolos ke Piala Dunia. Sayang rencana tidak berjalan baik di Piala Asia, tutupnya. Pebenci Sintayong jelas tertampar sangat keras melihat ini. Saking cintanya dengan timnas Indonesia, Sintayong sempat dilarikan ke rumah sakit. Namun akhirnya sudah sembuh demi bungkam Irak dan Filipina. Semuanya dibuat terharu bangga melihatnya. Ini penjelasan lengkapnya. Media Vietnam, The Tao 247, memberikan sorotan kepada pelatih timnas Indonesia, Sintayong, yang dilaporkan mengalami stres hingga harus masuk rumah sakit menjelang pertandingan melawan Irak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Marshall Masita, Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia (GSI), menyatakan bahwa Sintayong mengalami tekanan yang cukup besar menjelang laga tersebut. Dia sampai stres kemarin. Kemarin pagi sempat ke rumah sakit, ada yang tahu? Kata Marshall kepada wartawan di Jakarta pada Selasa (4 Juni 2024). Kemarin pagi dia sempat itu stres karena tekanannya dia, ya gitu deh, tambahnya. Meskipun demikian, Marshall mengklaim bahwa kondisi Sintayong sudah membaik dan bahwa sang pelatih merasa lebih baik. Saya bilang jangan stres gitu, tapi udah gak apa-apa. Kemarin sore kita udah meeting sama dia. Stres karena tekanan, kita kan mau menang, kita ingin menang, jelas Marshall. Kabar mengenai stres yang dialami Sintayong bahkan telah mencapai media Vietnam yang memberikan sorotan terhadapnya. Dalam sebuah artikel yang dirilis pada Selasa 4/6/2024, The Tao 247 mengabarkan kondisi Sintayong menjelang pertandingan melawan Irak dengan judul, "Pelatih Sintayong masuk rumah sakit karena stres sebelum laga Indonesia versus Irak." Kondisi tersebut menunjukkan tekanan besar yang dialami pelatih dalam menghadapi pertandingan penting tersebut. Bagaimana menurut Anda, apakah tekanan ini akan berdampak pada performa timnas Indonesia di lapangan? Bagikan pendapat Anda di bawah.